mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, sehingga dengan barokah semoga Allah mengabulkan hajat kita, hajat dunia. Allahumma amin. Diriwayatkan, dihikayatkan ada seorang laki-laki yang soleh bernama Abdullah pada zaman Sultan Tahmidullah bin Sultan Tahmidullah. Pada satu kampung bernama Lokgabang, beliau tidak mempunyai anak, maka duka cita ia sebab yang demikian itu, dan tabarruk dan berdoa ia memohonkan dzurriyyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas hatinya, maka dikurniai Allah Ta'ala permintaannya dan bonding istrinya. Kira-kira lalu masa bondingnya 6 bulan, maka melihat kedua laki istri pada malam 21 Ramadan, bahwa sekalian kayu bersungkam sujud bagi Allah dan air sungai beku, maka keduanya bahwasanya itu adalah Lailatul Qadar, dan memohonkan keduanya kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan anaknya yang di dalam buntingnya itu adalah alim lagi zahid. Maka manakala sempurna bulannya, beranaklah istrinya, yaitu seorang laki-laki pada malam Kamis jam 13 Safar 1130 Hijriah, dan dinamai dengan Muhammad Arsyad. Manakala sampai umurnya 8 tahun, sempurna akalnya dan taat pada ibadahnya, dan memperbuat ia akan pekerjaan yang ajaib yang tiada layak dengan muda umurnya. Setengahnya adalah melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat elok. Maka pada suatu hari datang Sultan Tahmidullah serta beberapa menterinya pada kampung itu, dan melihat ia akan rupa-rupa gambar yang amat elok itu, dan ditanyakannya siapa yang memperbuat rupa-rupa gambar itu, maka dikata orang baginya anaknya Abdullah. Maka disuruhnya Abdullah dan dimintanya Muhammad Arsyad kepadanya dan kepada istrinya, maka dikabulkan oleh Allah Ta'ala keduanya akan permintaan sultan itu. Maka kasihlah sultan kepadanya, diperbuatnya seperti anaknya sendiri. Kalian yang dipelajarkannya dan dikhabarkannya yang demikian itu bersanatan sukacita sultan, dan mencita-cita ia ketika itu menyuruhkan Maulana untuk naik haji dan tinggal di Makkah al-Musharrafah menuntut ilmu. Syahdan lagi adat sultan pada tiap-tiap malam menghimpunkan beberapa menterinya pada suatu tempat untuk menjaga rumahnya. Adalah Maulana Datuk Kalambayan tidur serta mereka itu. Maka pada akhir malam jaga seorang menteri yang tidur bersama-sama Maulana itu, dan dilihatnya Maulana terangkat daripada tempatnya kira-kira 1 hasta. Maka dipegang oleh menteri itu akan dia, maka bangunlah ia dan menangis. Ditanya oleh menteri akan dia, apa sebab aku menangis? Jawabnya, aku bermimpi seorang laki-laki membawa akan aku naik ke langit. Kenapa engkau pegang aku? Maka bangunlah aku. Kemudian daripada itu melihat dia akan Lailatul Qadar. Tatkala diketahuinya, maka memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang memberi manfaat dunia akhirat bagi dirinya dan dzurriyyatnya hingga 7 turun. Kemudian itu beristri seorang perempuan yang salehah namanya Tuan Bajut, dan bunting ia. Kemudian maka berangkat Maulana ke Makkah al-Musharrafah dengan belanja sultan, dan tinggal di Makkah menuntut ilmu kepada masyayikh yang mengajar di Masjidil Haram. Yang lebih besar gurunya adalah al-alim Syekh Athaillah. Di dalam masa 30 tahun bersama-sama dengan al-alim dan alim Syekh Abdul Rahman Misri Betawi dan
Al-Alim Al-Allama Syekh Abdul Wahab Bugis dan lainnya. Maka hasillah baginya sekalian fan ilmu yang 35 dan yang lainnya, dan mengizinkan sekalian guru-gurunya mengajar ilmu dan berfitwa di Makkah Al-Musyarrafah. Tatkala cukup 30 tahun di Makkah, maka musyawarah ia kepada temannya yang tersebut supaya pergi ke negeri Mesir ilmu. Tatkala hasil mufakat dengan temannya yang tersebut, pergilah mereka itu jalan darat sampai mereka itu ke Madinatul Munawwarah, maka mengambil baiat mereka itu kepada Sayyid Syekh Al-Arabillah Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, dan jadilah khalifah mereka itu. Kemudian datang Syekhul Islam Mesir Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dengan Madinatul Munawwarah. Ya, maka bertanya Maulana kepada Syekhul Islam yang tersebut beberapa Islam yang tersebut di dalam kitabnya Fatawul Madinah, dan lagi beberapa banyak perkara agama yang mana di Madinatul Munawwarah dengan Syekhul Islam yang tersebut. Kemudian maka minta izin mereka itu kepada Syekhul Islam yang tersebut mau pergi ke Mesir. Maka ditegahkan oleh Syekhul Islam dengan katanya, tiada ada di Mesir orang yang lebih ilmunya daripada aku, dan ilmu kamu semua sudah cukup. Kembalilah kamu ke Jawi, yakni Indonesia, supaya kamu nyatakan agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana. Maka kembalilah mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.